Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Maestro. Ini adalah bagian yang ke-6 sekaligus terakhir. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai kelima, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Di istana Maestro, Minister hendak membunuh Bruce Banner tapi rencananya gagal total. Di sekelilingnya mendadak ada banyak pemberontak, termasuk Janice. Selain itu, Bruce mampu bangkit dan dengan gampangnya menghancurkan pistol Minister. Terungkaplah bahwa Bruce pulih lebih cepat dari dugaan Maestro, namun dia berpura-pura belum pulih. Secara diam-diam, Bruce menggali terowongan dari ruangannya menuju keluar. Kamar Bruce memang berada di lantai paling bawah. Melalui terowongan buatan Bruce inilah para pemberontak bisa masuk. Sekarang Janice menyuruh Minister menunjukkan jalan yang tidak dijaga menuju ruangan Maestro. Karena tak mau dibunuh, Minister terpaksa mematuhi perintah tersebut. Dia memandu mereka menuju sebuah pintu. Tanpa pikir panjang, Bruce langsung berlari dan menendang pintu itu. Secara mengejutkan, Bruce mendadak justru terkena tembakan dari dalam dan terlontar menembus tembok. Berikutnya, Maestro muncul dengan percaya diri. Ditambah lagi, para bawahan Maestro juga berdatangan mengepung para pemberontak. Ternyata Maestro memang sudah tahu tentang muslihat Bruce, termasuk berpura-pura belum pulih dan membuka jalan bagi para pemberontak. Maestro tadi menembak Bruce menggunakan senjata buatan Forge. Senjata ini dahulu pernah digunakan Minister untuk menghabisi Hercules. Maestro memang menyimpan senjata ini sebab menganggapnya sewaktu-waktu bisa berguna. Dengan demikian, keadaan menjadi berbalik. Rencana awal pemberontak menjadi kacau balau. Sekarang justru pihak pemberontaklah yang berada di ujung tanduk. Dengan demikian terjadilah baku tembak. Para pemberontak berusaha memberikan perlawanan sekaligus melarikan diri. Sedangkan Maestro ingin memastikan nasib Bruce Banner. Kepada Maestro, para tentaranya memberitahu ada jejak darah berwarna hijau. Saat itu Maestro dihampiri oleh Minister yang mengaku tidak bersalah sebab tadi nyawanya terancam. Malang bagi Minister, Maestro tidak peduli pada alasan tersebut. Dia bisa menduga Minister juga punya niat berkhianat. Maestro pun memutuskan untuk memberi hukuman, yaitu mematahkan leher Minister. Setelah itu Maestro mengikuti jejak darah yang ternyata mengarah ke lubang di ruangan Bruce tadi. Maka Maestro pun turun memasuki lubang tersebut. Sementara itu pertempuran masih terus berkecamuk antara para pemberontak dan pasukan Maestro. Akibatnya banyak bagian istana yang rusak dan runtuh. Salah satu tiang yang runtuh ini akan menimpa Char yang merasa sangat ketakutan. Beruntung bagi Char, dia dengan sigap diselamatkan oleh Janice. Meskipun begitu, Janice mendadak dipergoki oleh seorang tentara Maestro yang menyuruh Janice mengangkat tangan. Dia juga memerintahkan Janice membuat para pemberontak menyerah. Awalnya Janice tampak mematuhi perintah tersebut. Dia sempat mengangkat tangannya tapi ternyata itu adalah tipuan. Dengan cepat Janice melepaskan ikat rambutnya, lalu menggunakan rambutnya untuk melumpuhkan sang tentara. Janice kemudian mengajak Char bergegas pergi meninggalkan istana. Di bawah tanah, Maestro telah keluar dari terowongan dan memasuki markas pemberontak. Dia masih mengikuti jejak darah Bruce. Dia juga menyadari bahwa darah Bruce tampak semakin sedikit. Ini artinya Bruce kehabisan darah atau bisa saja justru sudah mulai pulih. Tiba-tiba Maestro mendengar musik harmonika yang terasa tidak asing. Maestro berjalan ke arah sumber musik itu, sampai tiba di ruangan berisi berbagai benda para hero dan villain. Di dalam ruangan itu ada pula Rick Jones yang mengatakan bahwa Maestro dulu adalah orang yang menyenangkan, tapi sekarang sudah menjadi jahat. Maestro pun ingin menghabisi Rick Jones dengan cara meninjunya. Dengan sigap, Rick Jones menahan pukulan tersebut memakai tameng Kapten Amerika. Sayang sekali pukulan Maestro begitu kuat sehingga Rick Jones terlempar. Rick Jones terhempas menghantam kerangka Wolverine dan tertusuk cakar. Dengan demikian dia pun menjadi sekarat. Saat itu di belakang Maestro ada yang mengambil tameng Kapten Amerika. Sosok itu ternyata adalah Bruce Banner yang merasa marah atas perbuatan Maestro terhadap Rick Jones. Bruce melemparkan tameng itu yang mampu menancap pada dada Maestro. Tidak berhenti di situ saja, Bruce dengan cepat bergerak menekan tameng itu agar bisa membelah Maestro. Namun justru Maestro lah yang sukses melepaskan tameng dari tubuhnya, lalu menggunakannya untuk membuat Bruce terlontar menabrak berbagai barang. Tidak berhenti di situ saja, Maestro melemparkan tameng pada Bruce. Untungnya Bruce melindungi diri menggunakan papan terbang Silver Surfer. Akibatnya tameng itu memantul dan merusak tempat penyimpanan Mjolnir. Ketika melihat palu itu terjatuh, Maestro berusaha mengangkatnya tapi upayanya sia-sia.
Kegagalan ini membuat Maestro bingung, sebab dia menganggap tubuhnya sangat perkasa. Rick Jones yang sedang sekarat pun mengingatkan bahwa Maestro tidaklah worthy. Perhatian Maestro yang sedang teralihkan bisa dimanfaatkan oleh Bruce yang menendangnya hingga Maestro menubruk tempat penyimpanan abu berbagai orang yang telah meninggal. Salah satunya adalah abu Betty Ross. Abu ini sempat membuat Maestro kesulitan melihat. Maka Bruce melanjutkan aksinya memukuli Maestro berkali-kali. Walaupun begitu, Maestro tak mau menyerah begitu saja. Begitu bisa melihat lagi, Maestro balas menghajar Bruce. Dia mampu membuat Bruce berdarah-darah, bahkan Bruce tak mampu berdiri lagi dan hanya sanggup merangkak. Di tengah situasi seperti ini, Maestro menjadi sombong sebab merasa sudah menang. Di luar dugaannya, dirinya sebenarnya telah jatuh dalam perangkap. Maestro ternyata berdiri di atas mesin waktu Dr. Doom. Kini Bruce merangkak mengaktifkan mesin tersebut. Dengan demikian, Maestro pun berpindah ke masa yang berbeda. Setelah tak ada lagi bahaya, Bruce mendekati Rick Jones. Janice beserta rekan-rekannya juga berdatangan dan terkejut melihat keadaan Rick Jones. Dengan sisa-sisa nyawanya, Rick Jones mengaku sudah cukup menjalani kehidupan. Dia juga merasa puas sebab sempat melakukan tindakan berani di hadapan Maestro. Tidak lama kemudian, Rick Jones menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian Rick Jones tentu menimbulkan kesedihan bagi Bruce dan para pemberontak. Jenazah Rick Jones kemudian dikremasi dan abunya dimasukkan ke dalam suatu wadah. Di tempat dan waktu yang berbeda, Maestro muncul. Dia masih belum tahu sedang berada kapan dan di mana. Walaupun begitu, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Jika dikirim ke masa lalu, Maestro akan memburu Bruce. Jika dikirim ke masa depan, dia akan mencari cara berkuasa lagi. Ketika sedang berpikir, Maestro melihat seorang pria turun dari mobil dan berlari ke arah seorang remaja. Dengan panik, pria itu mengajak sang remaja untuk bergegas memasuki parit perlindungan, sebab akan ada bom yang meledak. Begitu mendengarnya, Maestro menoleh ke belakang. Ternyata di dekatnya memang ada bom gamma. Akhirnya Maestro menyadari bahwa ini adalah waktu ketika akan terjadi percobaan ledakan yang membuat Bruce Banner bisa berubah menjadi Hulk. Pria yang tadi dilihat Maestro adalah Bruce, sedangkan remaja yang diberi peringatan oleh Bruce adalah Rick Jones. Ketika Maestro masih merasa terkejut dengan fakta ini, bom gamma tiba-tiba meledak. Rick Jones berhasil memasuki parit, namun Bruce terkena efek ledakan. Sementara itu, Maestro tewas karena berada sangat dekat dengan pusat ledakan. Dengan kata lain, momen kelahiran Hulk adalah sekaligus merupakan momen kematian Maestro. Di distopia dengan berakhirnya kekuasaan Maestro, para budak pun dibebaskan. Dengan demikian, Char bisa berkumpul lagi bersama ayahnya. Di dalam istana Maestro, Scooter diberitahu seorang rekannya bahwa mesin waktu Dr. Doom siap digunakan lagi. Jadi Bruce bisa pulang. Namun Scooter bilang Bruce sedang tak boleh diganggu. Rupanya Bruce sedang berada bersama Janice. Bruce memegang wadah penyimpanan abu Rick Jones, sedangkan Janice memegang tameng Kapten Amerika yang telah diberi zat perekat. Bruce menaburkan abu Rick Jones pada tameng tersebut, lalu melemparkan tameng itu jauh sekali. Semasa hidupnya, Rick Jones menjalani berbagai petualangan seru bersama para superhero. Jadi menurut Bruce, cara ini adalah perpisahan yang paling sesuai bagi Rick Jones. Walaupun diceritakan mati, Maestro muncul lagi dalam komik Incredible Hulk isu 460 dan 461. Tubuh Maestro memang telah musnah, tapi jiwanya masih bertahan dan mampu membuat koneksi dengan Bruce Banner. Berkat koneksi ini, jiwa Maestro bisa memanggil Bruce ke lokasi ledakan bom gamma. Bruce sendiri tidak tahu kenapa dirinya berulang kali mendatangi tempat tersebut. Tanpa dia sadari, setiap kali dia berada di sana, sebenarnya energinya dihisap oleh Maestro untuk memulihkan tubuh. Dengan demikian, selama bertahun-tahun, Maestro secara diam-diam menyedot sedikit energi Bruce dan pelan-pelan mulai memiliki kerangka, sampai proses ini mengalami percepatan yang drastis akibat suatu peristiwa. Hulk dan Bruce Banner mengalami pemisahan tubuh, lalu menyatu lagi dan terbaring di dekat kerangka Maestro. Kejadian tersebut menyebabkan terlepasnya energi gamma yang sangat besar. Energi ini dihisap oleh Maestro sehingga kerangka Maestro diisi organ, dilapisi kulit, dan bahkan ditutupi pakaian. Ini membuat Maestro mampu bangkit berdiri dan berjalan. Karena tubuhnya belum cukup kuat, Maestro akhirnya terjatuh. Walaupun begitu, dia kemudian diangkat dan dibawa oleh serombongan makhluk, yaitu para troll yang sedang mengungsi dari Asgard. Rupanya Maestro telah membuat para troll ini menjadi bawahannya. Di tempat para troll, jiwa Maestro masuk ke dalam Destroyer Armor.
Karena kebencian pada Bruce Banner, Maestro mulai bergerak demi mencari Bruce. Dengan koneksi antara mereka berdua, Maestro berhasil menemukan Bruce yang saat itu sedang berada di sebuah kota kecil. Jenderal Thunderbolt Ross juga berada di sana. Sebenarnya Jenderal Ross berniat menangkap Bruce yang dia anggap berbahaya. Namun dia membatalkan niat tersebut akibat munculnya Destroyer. Jenderal Ross sempat merasa tidak gentar sama sekali. Bahkan dia nekat menembaki Destroyer. Tentu saja peluru pistol tidak ada efeknya pada Destroyer. Sebagai balasannya, Maestro menembakkan serangan energi pada Jenderal Ross. Untungnya Bruce sigap bergerak menyelamatkannya. Setelah itu Bruce berubah menjadi Hulk dan langsung menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Maestro. Hulk pun mulai melakukan baku hantam lawan Maestro Destroyer. Pertarungan mereka berdua berlangsung dengan sengit. Bahaya bertambah lagi dengan munculnya para troll yang hendak menawan Jenderal Ross. Keadaan menjadi semakin gawat ketika Maestro akan menembakkan lagi serangan energi Destroyer. Hulk mampu berpikir cepat. Dia mengangkat Destroyer dan mengarahkannya pada para troll. Berkat cara ini, tembakan energi Destroyer justru membuat para troll tewas. Walaupun begitu, perkelahian Hulk melawan Maestro belum usai. Mereka kembali saling memukul sampai berada di tepi Grand Canyon. Di sana, Maestro menembakkan lagi serangan energi Destroyer yang sukses melukai dada Hulk. Kemudian Maestro menghajar Hulk hingga Hulk terjatuh. Dalam situasi ini, Maestro tampak unggul. Namun keadaan menjadi berbalik ketika Maestro menginjak tetesan darah Hulk. Ini menciptakan koneksi antara Hulk dengan Destroyer Armor. Karena jiwa Hulk dianggap sama dengan jiwa Maestro, maka Destroyer pun menarik jiwa Hulk dari tubuhnya. Dengan demikian, jiwa Hulk bisa memasuki armor tersebut. Berikutnya, terjadilah pergulatan antara jiwa Hulk dan jiwa Maestro yang memperebutkan kendali atas Destroyer. Karena tak bisa mengusir jiwa Hulk, Maestro berniat memusnahkan tubuh Hulk. Maka dia bersiap menembakkan serangan energi Destroyer. Untungnya Hulk bertindak cepat menutup mata Destroyer. Ini menyebabkan serangan energi tersebut menyerang Destroyer sendiri. Terjadilah ledakan yang membuat Destroyer terlempar dari tebing dengan diikuti reruntuhan tanah dan bebatuan seberat setengah ton. Kebetulan di bawah tebing ada tubuh Maestro yang dikelilingi para troll lainnya. Mereka semua pun tertimpa segala reruntuhan tersebut. Ditambah lagi, tempat tersebut kemudian ditutupi pula oleh longsor seberat 2 ton. Dengan rentetan peristiwa ini, para troll pun tewas dan Maestro tak lagi menjadi ancaman. Sedangkan jiwa Hulk kembali ke badan aslinya. Itulah akhir cerita Maestro. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.